Perkenalkan, saya Kristianto, saya mahasiswa transfer semester 2, Stikes Panterapi. Di sini saya akan melakukan edukasi pendidikan kesehatan pada Nyonya N dengan topik endometriosis. Sebelum saya melakukan tindakan, saya telah mengecek catatan keperawatan dan mengeksplorasi perasaan saya dan mengingat konsep teori tindakan yang akan saya lakukan. Sebelum saya melakukan tindakan, mohon izin untuk cuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Selamat siang, Mbak. Iya, Dengan Mbak siapa? dengan Nana. Iya, baik. Mbak Nana, boleh lihat gelang identitasnya? Silakan. Tanggal lahirnya berapa, Mbak? Januari 94. Mbak Nana, Januari 84 ya? Ya. Oke, kenalkan saya Chris, perawat Panterapi yang dinas dari jam 7 hingga jam 2 nanti. Saya di sini akan melakukan pendidikan kesehatan, edukasi tentang endometriosis ya, Mbak. Iya, baik, Pak. Nanti saya diskusi tanya jawab tentang endometriosis, penyebab dan lain-lain. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit untuk melakukan tindakan ini. Nanti peran saya menjelaskan secara detail apa itu endometriosis, mungkin secara sekilas juga ya. Nanti peran Mbak Nana kita lakukan diskusi tanya jawab santai aja ya, Mbak. Iya, baik, Pak. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Jika apabila tidak ada, pada penunggu tunggu di luar terlebih dahulu. Lalu saya menutup gorden terlebih dahulu ya, Mbak. Iya. Penerangan yang cukup. Ya, baik. Langsung aja, mungkin di sini saya ada media berupa leaflet ini dan juga ada bahan bacaan yang lebih lengkapnya berupa catatan. Nanti boleh dibawa pulang agar bisa dibaca di rumah ya, Mbak ya. Iya, baik, Pak. Ini ya. Sebelumnya mungkin Mbak Nana pernah dengar apa itu endometriosis? Pernah. Apa, Mbak? Itu kayak kista, tapi isi dalamnya itu jaringan. Ya. Pernah ada keluarga yang mengalami, Mbak? Ada. Oh, ada. Ibu saya ada. Oh, ibu. Oke. Ya, baik. Ya, baik. Kalau Mbak Nana sendiri, apa? Ini Kemarin sih sempat kebentuk. kemarin pas ke kontrol gara-gara mensnya terus-terusan. Ya. Itu didiagnosanya sih endometriosis, tapi belum ada penanganan lebih lanjut sih. Curiganya endometriosis ya. Oh ya. Ya, mungkin di sini saya akan bantu menambah ilmu Mbak Nana ya. Oh iya. Kita sharing di sini. Ya, memang betul endometriosis itu tadi yang Mbak Nana bilang. Itu namanya ada jaringan endometrium. Itu yang semestinya berada di lapisan paling dalam. Itu terletak di tubuh atau di tempat lain. Jadi bukan di tempat seharusnya. Ini seperti ada di gambar sini, Mbak. Jadi sini jaringan endometriumnya. Ini dia bisa terletak di luar, bisa di uterus atau di ovarium, bisa juga di usus besar, usus halus, di tuba, itu juga bisa di kandung kemih, gitu. Ada juga di vagina itu bisa. Oh iya. Jadi intinya yang seharusnya di tempatnya tapi ini di luar secara jadi kondisi pertumbuhan jaringan yang mirip dengan endometrium dan terjadi di luar kafum uteri namanya. Oh, Itu iya. ya. Iya, Pak. Yang betul tadi kata Mbak Nana memang terjadi di luar tempat seharusnya ya. Iya. Di sini ada tanda gejalanya, Mbak. Biasanya dia ada menstruasi yang tidak teratur, lalu ada kemandulan atau infertil, lalu ada nyeri saat BAB, ini juga bisa terjadi. Itu lalu ada beberapa tanda gejalanya yaitu nyeri ketika hubungan seksual. Itu nyeri di perut bagian bawah atau di panggul setiap haid. Mbak Nana juga mengalami itu nggak? Iya, yang nyeri perut bagian bawah. Nyeri perut bagian bawah. Sampai mengganggu aktivitas Mbak nyerinya?
Iya, sampai nggak bisa bangun. Biasanya pakai apa kalau sakit? Ya, Di cuman- latihan napas dalam atau pakai obat-obatan? enggak sih, pakai obat aja sih. Pakai obat. Kayak paracetamol gitu aja. Sudah menolong ya? Ya udah. Oke, berarti memang di tanda gejala ini Mbak Nana ada salah satu salah duanya ya? Iya, heeh. Oke, selanjutnya ini ada tentang penyebab Mbak Nana. Penyebabnya itu memang banyak faktor atau yang secara pastinya, tapi diperkirakan ada juga namanya teori menstruasi retrograd. Jadi menstruasi retrograd itu menstruasi yang bergerak mundur. Jadi seharusnya sel endometrium namanya yang dilepaskan saat menstruasi itu bergerak mundur ke tuba falopi, lalu masuk ke dalam panggul atau perut, di dalam panggul perut. Ada juga teori sistem kekebalan di sini. Di sini jaringan menstruasi tumbuh di daerah selain rahim, itu bisa menyebabkan itu juga. Lalu ada teori genetik, jadi ada suatu genetik keluarga yang memang ada keturunan ibu atau saudara itu beresiko mengalami. Mungkin dari Mbak Nana, ibu atau saudaranya ada yang ibu memang endometriosis juga. Iya. Oh iya. Oke, memang mungkin dari itu ya Mbak ya. Iya. Nanti kita pastikan lagi karena kan belum didiagnosa tegak ya. Lalu ada juga polusi dan penurunan kualitas lingkungan. Di sini untuk polusi kenapa bisa terjadi? Itu namanya ada zat kimia lingkungan yang namanya dioksin. Itu dia salah satu zat yang menyebabkan kanker. Itu juga bisa menyebabkan. Ini ada hormon kekebalan juga penyebabnya. Itu hormon estrogen, Mbak. Tingginya hormon estrogen itu dapat menjadi salah satu penyebab. Tuh. Lalu ada di sini faktor resiko. Ada beberapa faktor resiko yang meningkatkan resiko terjadi endometriosis. Salah satunya wanita yang punya saudara atau ibu yang tadi saya bilang, keluarga yang mengalami endometriosis, lalu siklus setnya tidak teratur sampai 27 hari bahkan lebih. Lalu ada yang wanita yang mengalami M atau menstruasi lebih awal. Nah, lalu ada juga wanita usia reproduktif dapat hari pertama hingga menjelang menopause. Itu ya Mbak ya. Iya. Untuk Mbak Nana apakah menstruasinya teratur? Teratur. Teratur ya. Oke. Cuman jumlahnya agak banyak aja. Agak banyak. Oh, ya, baik. Sini selanjutnya dari tadi kan penyebab atau risiko pengobatan. Tadi Mbak Nana mengatakan bahwa biasanya pas sakit menggunakan paracetamol ya. Iya. Oke, itu untuk mengurangi nyerinya saja sebetulnya Mbak. Di sini untuk pengobatannya ada juga yang menekan aktivitas ovarium atau memperlambat pertumbuhan endometrium. Nah, lalu bisa juga dilakukan pembedahan untuk endometriosisnya. Lalu kombinasi obat-obat atau hormon dan pembedahan. Biasanya terapi hormon itu kambuhnya 5-10% Mbak. Nah, juga ada juga tindakan histerektomi namanya. Tinggal disertai dengan pengangkatan tuba falopi dan ovarium. Itu diangkat gitu ya? Ya, diangkat itu, tapi bila stadium lanjut. Kalau ada berada pada otot rahim juga atau namanya adenomiosis. Nah, sebetulnya untuk pengobatan ini banyak yang bisa dilakukan ya Mbak ya. Iya. Seperti yang tadi saya katakan Mbak Nana, kalau nyerinya tidak terlalu ini bisa dilakukan dengan distraksi. Tahu distraksi Mbak? Apa kayak latihan pernapasan gitu nggak sih? Ya, kalau itu relaksasi, itu relaksasi bisa lakukan nafas dalam, kalau membantu. Jadi ada distraksi itu mengalihkan, bisa dengan menonton TV. Kalau memang sakitnya belum terlalu ini ya, kalau perlu pengobatan, memang nanti kita konsultasikan juga ya. Oh iya. Lalu ada juga analgetik yang tadi, lalu bisa masase atau kompres air hangat atau kompres es itu bisa membantu. Jadi bisa dilakukan ya Mbak ya. Iya Mas. Lalu itu kalau untuk tindakan operasi bisa juga laparoskopi namanya Mbak. Itu mematikan, mengambil jaringan yang liar dalam tanda kutip, karena sudah membentuk kista endometriosisnya itu. Berarti udah stadium lanjut kalau udah lakukan. Ya, kalau sudah dilakukan. Biasanya kan untuk medis biasanya dilakukan pengobatan terlebih dahulu. Untuk Mbak Nana kebetulan memang belum tegak ya di sini. Belum. Oke.
itu. Lalu pencegahannya mungkin Mbak Nana, sini kan memang banyak faktor. Di sini juga bisa perilaku hidup sehat, menjaga kontrol gula darahnya. Mbak Nana ada riwayat gula? Enggak ada. Oke, lalu menjaga kebersihan organ kewanitaannya, lalu tidak mendaburi vagina dengan bedak itu tidak disarankan ya Mbak ya. Oh iya, iya. Karena itu resiko juga. Lalu Oke. tidak berganti pasangan. Tuh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Nana. Iya, Mas. Itu tadi apa pengertian, penyebab, faktor resiko, tanda gejala, pengobatan dan pencegahan. Tadi yang Mbak Nana sampaikan bahwa biasanya nyeri, sudah saya ajarkan untuk terapinya, obat-obatnya. Nanti bisa Mbak Nana lakukan ya. Iya, boleh. Itu misalkan Saya nanti coba pas ya, Mas. nafas dalam, jadi Mbak Nana tarik nafas 4 kali, lalu terus distraksi bisa nonton TV, main HP, main game, baca majalah itu juga boleh. Oke, siap. Apakah ada yang mau tanyakan Mbak Nana? Tidak ada, Mas. Tidak ada. Bermanfaat Oke. sekali loh. Bermanfaat ya. Oke. Iya. Semoga nanti bisa ditegakkan, semoga tidak parah, misalkan Ya, endometriosis, misalkan bukan bisa ketahuan penyakitnya ya. Iya, Mbak Nana, mungkin saya evaluasi sedikit tentang yang tadi saya ajarkan, kita sharingkan diskusi tanya jawab ini. Yang dimaksud endometriosis itu apa Mbak tadi? jaringan yang tumbuh itu tidak pada tempatnya. Jadi Hmm. bisa di luar rahim Ya. atau di usus, Hmm. di mana pas saluran vaginanya itu Oke. juga Oh, di ya. ovarium gitu. Ya betul, untuk pengertiannya betul, itu bisa jaringan yang berada di lapisan penistel pertumbuhan yang mirip dengan endometrium ya, di luar kavum uteri. Itu betul bisa di usus, di vagina, di vulva. Lalu tanda gejalanya Mbak yang tadi saya sebutkan ada 5, mungkin Mbak Nana bisa sebutkan beberapa. Ada nyeri perut bagian bawah Hmm. saat menstruasi, terus Hmm. habis itu nyeri saat BAB, Hmm. habis itu lebih menstruasinya kadang nggak teratur. Oke, betul Mbak Nana. Selanjutnya penyebab tadi ada beberapa, 5 kurang lebih. Mbak Nana bisa menyebutkan mungkin tadi tentang Lebih ke ini ya teori genetik ya, karena genetik, keturunan biasanya. keturunan, betul. Lalu Terus sistem kekebalan, pembatalan bisa menyebabkan juga. terus polusi dan Polusi, ya, ada dioksin tadi. Iya, Oke, 3, oke, bisa menyebutkan 3 dari 5 ya. Faktor resikonya Mbak dari tadi yang kita jelaskan. Itu ya kalau genetik keturunan tadi Hmm. resikonya karena ibu kan ada, terus Hmm. usianya lebih dari 37. Hmm. Terus habis itu menstruasinya lebih awal. Menstruasi, oke, betul. Jadi faktor resiko Mbak Nana bisa menyebutkan 3 dari 7 ya. Oke, betul. Lalu untuk pengobatan Mbak Nana yang tadi kita sampaikan ke Mbak Nana jalani. Pakai obat-obatan Hmm. atau ada juga pakai distraksi Hmm. ya. Nanti kalau udah parah biasanya penegaknya pakai laparoskopi terus baru diangkat. Angkat, oke. Hmm. Udah paham ya. Kalau untuk misalkan nyeri terjadi, yang dilakukan apa Mbak? Yang paling gampang tadi? Relaksasi sama distraksi ya. Distraksi, oke, betul ya. Lalu untuk pencegahannya tadi ada beberapa. Pencegahannya sih tadi tidak memakai bedak pada organ Hmm. kewanitaan, Hmm. terus tidak berganti pasangan. Hmm. Terus habis itu menjaga kebersihan ya. Oke, ya betul. Oke. Tadi yang Mbak Nana sampaikan sudah betul semua ya Mbak Nana. Ya, nanti semoga ilmunya bermanfaat yang kita Ya, diskusikan. terima kasih banyak. Ya, apakah ada yang tanyakan lagi mungkin? Tidak ada sih. Tidak ada ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Nana atas waktunya. Ah, Ini yang tadi kita diskusikan semoga bermanfaat. Nanti saya kesini lagi untuk melakukan pemeriksaan tanda vital ya. Dan mungkin besok kita lakukan edukasi lagi apabila sudah ditegakkan diagnosa Mbak Nana ya. Semoga lekas sembuh Mbak Nana. Ya Pak, terima kasih banyak. Tidak ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Oke, terima kasih banyak Mbak Nana. Ya, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Oke, kepada penunggu boleh masuk membuka gorden. Setelah melakukan edukasi kepada pasien, kita melakukan dokumentasi dan catatan perawatan pada rekam medis.
apa yang kita sampaikan, apa yang didapatkan, evaluasi hasil dan evaluasi proses. Setelah melakukan dokumentasi, kita melakukan cuci tangan. Sekian untuk edukasi endometriosis. Terima kasih, selamat siang.